Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah khotbah perdana saya di ibadah pagi. Ya. Saya harap Bapak Ibu Saudara tidak penasaran dengan cara khotbah saya. Ya. Cara khotbah saya ya seperti ini, datar ya seperti orangnya. Marah tidak kelihatan marah, sedih nggak kelihatan sedih begitu ya. Kadang orang juga bingung lihat saya, Pak Ngasto ini sedang marah atau sedang sedih? Sama saja. Ya. Saya harap Bapak Ibu Saudara penasaran dengan firman Tuhan yang akan berbicara kepada Bapak Ibu semua. Sehingga Bapak Ibu Saudara benar-benar bisa menangkap firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya khotbah saya itu sudah dijadwalkan sejak Agustus. Berarti baru setengah tahun bisa kesampaian. Bulan Agustus sudah dijadwalkan, kemudian 1 minggu sebelumnya Bu Surya bilang kepada saya, stop, karena ini Pak Linus jauh ya, sehingga diharapkan bisa khotbah pagi dan sore. Sehingga saya yang sudah dijadwalkan pagi, kemudian diminta Pak Linus yang khotbah. Oh iya Bu, enggak apa-apa. Kemudian bulan November sudah dijadwalkan pagi. Seminggu sebelumnya anak saya kecelakaan. Harus omnam di rumah sakit, harus menjalani operasi. Bu Surya mengatakan, ini gimana kok kondisinya seperti ini? Yaitu Bu yang saya pikirkan. Ya sudah, nanti jadwalnya dirubah lagi, sehingga saya tidak jadi khotbah pagi. Kemudian bulan Desember saya sudah dijadwalkan, dan kalau ini saya yang minta Bu Surya untuk menukar begitu ya, karena waktu itu saya harus mengantar anak saya ke Semarang mengikuti tes. Dan rupanya pagi hari ini sudah tidak bisa terhindarkan lagi. Barangkali ini sudah kehendak Tuhan, dan saya berharap firman Tuhan yang saya sampaikan bisa memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1. Kita akan baca ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu mengerti kehendak Allah dari apa yang dialami. Mengerti kehendak Allah dari apa yang dialami. Mari kita baca dari surat Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Maaf, ayat 3. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah Roh Kudus, kiranya hikmat-Mu menyertai kami semua, menyertai hamba-Mu, menyertai seluruh jemaat Tuhan, sehingga Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bukan berasal dari hamba-Mu sendiri, tetapi hikmat-Mu yang menyertai, sehingga setiap perkataan firman Tuhan boleh kami terima, boleh kami lakukan. Urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial. Tapi rupanya juga ada yang menyebut bahwa manusia itu adalah makhluk bertanya. Artinya banyak pertanyaan di dalam kehidupan manusia. Pertanyaan kenapa misalnya ya, kenapa saya dilahirkan? Kenapa ada bumi ini? Kenapa semuanya ini bisa ada? Oh, ada karena Allah yang menciptakan. Tapi kenapa Allah bisa ada? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita. Termasuk ada pertanyaan-pertanyaan yang berlebihan yang sebenarnya tidak seharusnya kita pikirkan. Ya, misalnya suami pulang dari kerja agak terlambat. Dalam kondisi wangi karena sudah mandi ya. Istri mulai bertanya, kenapa pulang terlambat? Pergi kemana? Ada apa? Terus berlanjut. Dengan siapa? Ada kecurigaan. Terus bertanya dan bertanya. Demikian pula sebaliknya, kalau mungkin istri sedang berdandan agak berbeda dari biasanya ya, mungkin juga suami mulai bertanya, ada apa ini ya? Mungkin juga pikirannya mulai berkembang. Jangan-jangan ada apa-apa. Jangan-jangan mulai tidak suka dengan saya. Jangan-jangan ada pria lain dan seterusnya. Ada banyak pertanyaan yang timbul dalam pikiran kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah ketika kita dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Ketika hidup kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, kemudian mulai bertanya dan bertanya. Misalnya, saudara sedang mengalami kekurangan. Mulai bertanya, kenapa saya kekurangan? Sebagai orang Kristen, kenapa saya tidak diberkati? Saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, kenapa saya tidak diberkati? Kenapa saya mengalami kebangkrutan? Padahal saya sudah berusaha dengan sungguh-sungguh kerja keras, bahkan tidak lupa berdoa kepada Tuhan. Kenapa harus bangkrut? Kenapa saya sebagai orang Kristen yang katanya ada janji-janji berkat, tetapi kenapa ada banyak kekurangan dalam kehidupan saya? Dalam banyak peristiwa, saudara, kita seringkali bertanya ketika kondisi kita dalam keadaan yang tidak baik. Di dalam keluarga barangkali kita juga sering bertanya, mengapa aku sebagai anggota keluarga mengalami peristiwa yang menyakitkan?
Kenapa orang tua tidak sayang kepada saya? Kenapa pasangan saya tidak baik, tidak setia dengan saya? Kenapa mertua saya galak? Barangkali ada yang punya mertua yang tidak sayang. Saya sudah berbuat baik, tetapi kenapa? Berbuat ini salah, berbuat itu salah. Dimarahi setiap hari mungkin. Ya, banyak keluarga yang mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan dan mulai bertanya kepada Tuhan. Kenapa saya harus mengalami situasi yang semacam ini? Kenapa saya harus mengalami sakit yang seperti ini? Bertahun-tahun saya sakit dan tidak sembuh-sembuh. Kenapa saya harus mengalami keterbatasan yang semacam ini? Saya anak Tuhan, tetapi kenapa saya harus sakit seperti ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya juga beberapa waktu yang lalu juga tidak berhenti-hentinya bertanya, kenapa istri saya harus sakit seperti ini? Bahkan ketika anak saya kecelakaan, kemudian tidak hanya si Inge yang kecelakaan, tetapi sebulan kemudian juga Grace juga kecelakaan, nabrak orang nuntun sepeda motor, begitu ditabrak dari belakang dan mengalami luka kaki. Untungnya orangnya tidak apa-apa. Saya sempat takut Bapak Ibu. Kenapa ini beruntun? Kenapa peristiwa ini terjadi? Ada apa ini? Banyak pikiran yang berkembang dalam pikiran saya. Apakah saya berdosa di hadapan Tuhan? Kesalahan apa yang ada dalam diri saya di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali saat ini engkau juga sedang bertanya mengenai keadaan keluargamu. Ekonomi yang sedang carut marut, sakit penyakit yang tidak tersembuhkan, kondisi keluarga yang belum baik, pekerjaan yang terlalu menyita waktu, melelahkan saudara, dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak menemukan jawaban yang tepat, kita menyimpulkan jawaban sendiri, kemudian kita melakukan sesuatu, itulah yang kemudian bisa menjadi akibat yang buruk. Jadi masalahnya adalah ketika ada pertanyaan dalam hidup kita, kemudian kita mulai menemukan jawaban, tapi jawaban itu adalah dari diri kita sendiri. Kemudian kita melakukan sesuatu yang salah, itulah yang kemudian berdampak buruk dalam kehidupan kita. Itu yang jadi masalah. Ketika Saul mulai terdesak dalam peperangan, Saul bertanya kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya dalam kondisi yang seperti itu, yang berhak bertanya dan yang berhak memberikan korban bakaran, berdoa kepada Tuhan adalah Nabi. Dalam hal ini adalah Samuel yang berhak bertanya, kemudian mempersembahkan korban, kemudian berdoa kepada Tuhan. Tapi Saul memutuskan melakukannya sendiri, dan itu melanggar perintah Tuhan. Maka apa yang terjadi? Kemudian Saul tidak diberkati lagi. Sebagai raja kemudian dialihkan kepada yang lain. Dan kerajaan terpecah menjadi dua. Ada kondisi yang fatal ketika kita bertanya kemudian memutuskan sesuatu, kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka bisa berakibat fatal. Tadi saya mencontohkan sesuatu yang remeh. Misalnya seorang suami yang curiga dengan istrinya. Kemudian dia mulai menjawab, menyimpulkan, oh ini ada sesuatu yang tidak beres. Sudah, saya tinggalkan. Tanpa bertanya kepada Tuhan. Maka akibatnya adalah sebuah perceraian dalam keluarga.
Banyak yang mengambil keputusan dengan gegabah. Nah, saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam Alkitab yang sudah kita baca, di dalam hal ini Petrus mengatakan di dalam ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat yang ke-7 ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula ini juga mengalami aniaya. Mengalami persoalan-persoalan di dalam kehidupannya. Saya yakin bukan hanya soal aniaya, tetapi juga urusan keluarga, urusan rumah tangga, urusan bermasyarakat, urusan pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tentu mempertanyakan akan kondisi yang ia alami. Dan saat ini saudara kita menemukan jawaban bahwa untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi saat ini kalau kita sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, entah itu penderitaan, entah itu persoalan dan lain sebagainya, firman Tuhan berbicara untuk membuktikan kemurnian imanmu. Iman kita itu berarti adalah percayaan kita kepada Allah. Iman kita berarti kesetiaan kita kepada Allah. Iman kita berarti hubungan kita dengan Allah, persekutuan kita dengan Allah. Untuk membuktikan imanmu, karena memang iman itu perlu diproses sehingga kita berkenan kepada Allah. Masalahnya saudara, untuk beriman itu adalah sesuatu yang tidak gampang. Tuhan Yesus pernah berkata, kalau aku datang ke bumi, adakah iman di bumi ini? Adakah iman di bumi ini? Artinya sedikit orang yang beriman kepada Tuhan, yang percaya kepada Allah. Di dalam ayat yang lain dikatakan, kalau engkau memiliki iman sebiji sesawi saja. Biji sesawi itu kecil. Sebiji sesawi saja. Artinya berarti memiliki iman yang besar itu tidak gampang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, padahal kalau kita ingin berkenan kepada Tuhan, kita harus memiliki iman yang sudah betul-betul diperbarui Tuhan. Jadi saat ini saudara, kalau kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, jawabannya adalah Tuhan sedang membentuk engkau. Tuhan sedang memurnikan imanmu. Tuhan sedang menjadikan engkau manusia yang berkenan kepada Tuhan. Jadi tidak perlu disesali tentang keadaan kita. Ya sesekali, 2 kali enggak apa-apa ya, maksudnya kenapa aku terlahir seperti ini. Kenapa kondisi saya seperti ini. Tetapi tidak perlu kita pertanyakan terus kepada Tuhan. Kita yakini bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sedang memurnikan kehidupan kita. Tuhan sedang membentuk iman kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang betul-betul sejati, berkenan di hadapan Tuhan. Saya merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya mulai melihat Tuhan sedang menjadikan saya lebih berkualitas di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah segala peristiwa yang saya alami,
saya ditabiskan sebagai pendeta. Saya dimasukkan dalam tim majelis, tim penggembalaan. Jujur sebenarnya saya tidak mampu, saudara. Sebenarnya saya tidak mampu. Baik dari segi intelektual saya, ya, dari segi keadaan saya sebagai guru yang punya jam paling banyak di antara guru-guru yang lain. Normalnya itu 24 jam rata-rata. Saya lebih daripada 40 jam. Karena memang guru Kristennya saya. Guru Islamnya ada 3. Jadi jamnya ya banyak. Jam banyak, pekerjaan banyak, harus merawat istri, dan lain sebagainya. Ketika saya ditawari, kok ya saya nggak bilang tidak ya. Jadi waktu saya ditawari, ya saya cenderung mengiyakan. Barangkali memang waktu itu saya sedang sedikit bertobat ya, artinya saya sedang memiliki pergumulan hubungan pribadi dengan Allah lebih dekat. Jadi saya iyakan dengan segala keterbatasan saya. Jadi artinya saya mengalami situasi yang buruk. Tapi Tuhan mengangkat saya, menjadikan saya di dalam sisi rohani saya melihat itu adalah lebih tinggi. Karena ketika saya ditabiskan menjadi pendeta, berarti saya harus mempertanggungjawabkan iman saya. Berarti saya harus lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Makanya pada waktu bulan sebelum Agustus ya, saya diminta Bu Surya untuk khotbah pagi, bagaimana stok. Bu Surya itu manggil saya stok ya, STO. Ya, yang lain ngasto, tapi Bu Surya khusus kalau manggil saya stok. Gimana stok? Sudah siap khotbah pagi? Saya nanti-nanti aja Bu. Saya takut Bapak Ibu Saudara. Bukan takut kepada Bapak Ibu, tidak. Tapi takut kepada Tuhan. Apakah sudah bisa dipertanggungjawabkan saya khotbah pagi? Yang lebih banyak orangnya, tentu pertanggungjawabannya lebih banyak. Ibaratnya kalau sebagai nabi palsu, pendeta palsu, khotbah palsu, kalau sore itu kan yang ditipu sedikit. Kalau pagi kan yang ditipu banyak. Berarti saya akan lebih tidak disukai Tuhan. Maka saya bilang, nanti-nanti saja Bu. Karena jujur masih ada hal yang harus saya selesaikan di hadapan Tuhan. Saya masih belum layak di hadapan Tuhan. Dan memang ternyata Bapak Ibu Saudara, Agustus batal, November batal, Desember batal. Baru hari ini terlaksana. Mungkin memang sebelumnya saya belum diperkenan Tuhan. Ya, jangan sampai saya menipu banyak orang. Nah saudara, antara peristiwa yang saya alami yang tidak menyenangkan, kemudian Tuhan mulai mengangkat. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang saya alami di bawah kontrol Tuhan, Tuhan sedang membentuk saya. Tuhan sedang menjadikan saya manusia yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saat ini saudara, ketika engkau mengalami peristiwa demi peristiwa, tidak ada satupun yang tidak di bawah kontrol Tuhan. Pasti Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Bapak Ibu, kami juga mengalami kerugian yang tidak sedikit. Jutaan oleh karena orang lain. Bisa dipakai untuk membeli sesuatu yang berharga. Saya kecewa sekali, tetapi itu bagian untuk membentuk saya. Di mana saya tidak perlu mengutamakan yang namanya uang. Aduh, kalau mengingat Bapak Ibu Saudara, seandainya uang itu kembali,
bisa untuk membeli ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi ya sudah, itu bagian dari Tuhan membentuk saya, supaya saya tidak melihat uang dalam kehidupan ini. Kalau keadaan keluarga saya seperti ini, masih ada kekurangan, itu adalah bagian untuk membentuk saya. Bahwa kebahagiaan itu bukan terletak di dalam keluarga. Saya harus melihat bahwa Tuhanlah kebahagiaan dalam hidup saya. Sehingga kalau masih ada yang kurang ini, itu, dan lain sebagainya, saya harus melihat bahwa Tuhanlah yang harus menjadi kebahagiaan dalam kehidupan saya. Kalaupun istri saya tidak bisa membahagiakan saya, Tuhan bisa membahagiakan saya. Kalaupun harta uang tidak bisa membahagiakan saya, yang bisa membahagiakan saya adalah Allah sendiri. Jadi ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat setiap kejadian, peristiwa yang kita alami, lihatlah bahwa Tuhan sedang membentuk engkau. Kalaupun keluargamu ada yang menjengkelkan, itu Tuhan sedang membentuk engkau. Ya. Engkau dibentuk sebagai orang tua, dibentuk melalui anak. Anak dibentuk melalui orang tua. Suami istri dibentuk melalui orang tua, melalui mertua yang mungkin banyak ngomong. Maaf, cerewet. Tapi itu membentuk engkau menjadi pribadi yang berkenan dalam Tuhan. Jadi saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bahwa untuk membentuk kemurnian imanmu lah, maka sesat engkau mengalami cobaan, penderitaan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita pahami di dalam ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita mengalami cobaan? Kenapa kita mengalami penderitaan? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan kita memperjuangkan mengenai kehidupan kita di bumi ini. Bagaimana supaya kita bisa berhasil? Bagaimana supaya kita bisa nyaman dalam kedagingan kita? Oleh sebab itu tadi saya contohkan masalah ekonomi, masalah keluarga, dan semuanya itu berkaitan dengan kenyamanan dalam kehidupan kita. Nah saat ini kita melihat suatu jawaban, kenapa kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan adalah untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Menerima bagian yang tidak dapat binasa. Kalau yang kita miliki sekarang ini bisa binasa, bisa habis. Uang kita akan habis. Rumah kita suatu saat tidak kita tempati lagi. Hal-hal yang menyenangkan di dunia ini suatu saat kita tidak akan bisa menikmati. Tetapi di dalam Yesus Kristus Tuhan menyediakan sesuatu yang tidak binasa. Dan inilah saudaraku yang seharusnya menjadi perhatian dalam kehidupan kita. Jadi jangan hanya bertanya mengenai keadaan kita. Kenapa saya masih kurang? Kenapa masih ada masalah? Kenapa masih ada sakit? Tapi bertanyalah kepada Tuhan. Apa Tuhan yang bisa aku lakukan terhadap engkau? Bertanyalah bagaimana supaya kehidupan imanmu itu berkenan di hadapan Tuhan. Bertanyalah supaya rohanimu berkenan di hadapan Tuhan.
Itu hari-hari yang harus kita lalui bertanya kepada Tuhan tentang kehidupan iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kehidupan para tokoh Alkitab, tidak ada satupun di antara mereka yang tidak mengalami cobaan. Dan kita melihat bahwa hidup mereka pada akhirnya fokus dengan yang namanya iman. Mereka melihat Allah di dalam kehidupan mereka. Bapak Abraham, bapak orang beriman, yang sebenarnya hidupnya sudah nyaman, sudah tenang, ya. Tetapi Tuhan katakan, pergilah ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Meninggalkan sanak saudara ke suatu tempat yang belum tahu tempatnya. Pergi. Abraham merespon Tuhan. Meninggalkan segala sesuatu mengikut Tuhan. Apa kata Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan. Dan kita tahu dalam perjalanannya Abraham sempat dalam situasi ada kelaparan sehingga harus mengungsi ke Mesir. Dari yang sebelumnya punya, kemudian harus merasakan masa kelaparan dan mengungsi. Artinya ketika mengikut Tuhan justru dia diberadakan pada situasi yang kurang menyenangkan. Tetapi itulah bagian iman yang harus dijalani oleh Abraham. Tuhan berjanji akan memberikan keturunan pada usia 75 tahun. Tetapi menantikan sampai usia 100 tahun baru memiliki anak. Dan ketika sudah punya anak, apa yang dilakukan Tuhan? Abraham persembahkan anakmu sebagai korban. Artinya secara jasmani akan kehilangan. Karena dipersembahkan, disembelih, dibunuh. Abraham taat kepada Allah. Karena hidupnya sudah berfokus kepada Tuhan. Meskipun anak itu adalah anak yang dinantikan, tetapi ketika Tuhan akan meminta, dengan rela hati Abraham mau memberikan. Ini orang yang sudah fokus dengan kerajaan Allah. Sudah fokus dengan Tuhan. Sudah tidak melihat lagi keadaan kehidupannya. Apa yang menyenangkan, apa yang membanggakan dia. Isa adalah harapan hidupnya yang membanggakan Abraham. Tetapi ketika diminta Tuhan, Tuhan serahkan. Jadi saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari ketika Tuhan meminta sesuatu dalam hidup kita, bahkan itu yang menyenangkan kita, yang menjadi kebanggaan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Karena memang hidup kita seharusnya melihat Tuhan. Tapi luar biasanya Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang tidak binasa. Dan itu lebih berharga daripada apapun. Suatu saat kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu yang harus kita lihat di dalam kehidupan kita sekarang ini. Suatu saat kita harus atau akan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita melihat para murid ya, mereka rela mati untuk Tuhan. Petrus mati disalibkan dengan kepala di bawah. Rasul Paulus rela meninggalkan segala sesuatu. Rela meninggalkan kedudukannya sebagai orang yang dihormati orang Yahudi pada saat itu. Tetapi ketika percaya kepada Yesus, Paulus meninggalkan segala sesuatu.
menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan rela menderita karena percaya kepada Yesus yang memberikan jaminan kehidupan kekal, keselamatan di dalam kehidupannya. Jadi saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang seharusnya selalu kita pertanyakan dalam kehidupan kita, tentu adalah soal iman. Bagaimana rohani kita, bagaimana hubungan kita kepada Tuhan. Pertanyakan itu dalam hidupmu. Engkau boleh bertanya ya, kapan Tuhan saya ini bisa punya sesuatu, bisa punya kekayaan, boleh bertanya ya. Kapan Tuhan punya mobil ini misalnya ya. Kapan saya punya Avanza, mobil ya. Mungkin juga ada yang membayangkan kapan saya punya jet pribadi. Enggak kesampaian ya. Ya boleh sih mimpi, boleh ya. Tapi enggak perlu juga ya. Buat kita, buat saya khususnya ya. Boleh sih tanya ya, sekedar tanya boleh. Kapan Tuhan saya dapat sesuatu yang membahagiakan? Pasangan yang membahagiakan, boleh. Tanya jodoh, boleh. Ya. Kapan Tuhan kau kirimkan jodoh yang setia dalam hidupku, boleh. Tapi yang utama pertanyakan. Tanyakan bagaimana imanmu di hadapan Tuhan. Bagaimana kehidupan rohanimu di dalam Tuhan. Bagaimana persekutuanmu di hadapan Tuhan. Karena ini sesungguhnya yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita. Segala yang kita perjuangkan di bumi ini suatu saat pasti sekali lagi akan berakhir. Tetapi kehidupan kekal itu yang utama dalam kehidupan kita. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak jemaat Tuhan untuk lebih mencari Tuhan. Untuk lebih setia kepada Tuhan. Untuk lebih bergumul dengan Tuhan. Jangan bergumul dengan pekerjaanmu terus. Jangan bergumul dengan kebutuhanmu terus. Jangan bergumul dengan keadaan tubuhmu terus. Tetapi bergumullah bagaimana engkau menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan.